بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini Allah tetap kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, berusaha istiqomah untuk menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijelaskan keutamaan yang sangat besar ketika kita mendalami ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin telah kita jelaskan, ini adalah di antara ciri kebaikan hidup kita, yaitu mempelajari ilmu agama dan berusaha mengamalkannya. Di malam ini kita akan membahas singkat tentang pelajaran kita, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qawluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut, dalam surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh Allah telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul agar menyeru untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan meninggalkan taghut. Rasul itu siapa? Ar-Rasul man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Kata Syekh Fauzan hafizallahu ta'ala, Rasul adalah, yang dinamakan Rasul itu, dan kita harus faham dan mengetahui, adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat dan diperintahkan untuk didakwahkan. Ini Rasul. Man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi, yaitu seseorang yang diberikan wahyu dengan syariat agama kemudian diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Ini adalah Rasul. Maka setelah syahadat alla ilaha illallah, kita mengucapkan syahadat anna Muhammad Rasulullah, yang nanti ketika seseorang meninggal dia akan ditanyai oleh malaikat, yaitu tentang Rasulnya. Ditanya, kalau yang pertama man rabbuka, siapa Rabbmu, maka yang kedua adalah man nabiyuka, siapa nabimu. Dan seorang mukmin wajib dia mengetahui, mendalami konsekuensi dari pengetahuannya tentang Rasul, tentang nabinya. Mulai dari apa itu syahadat anna Muhammad Rasulullah, kemudian bagaimana konsekuensinya, bagaimana syarat-syaratnya yang hendaknya dia harus pahami. Ya, maka ketika seseorang mengucapkan syahadat anna Muhammad Rasulullah, ketika kita antum semua mengucapkan syahadat anna Muhammad Rasulullah, maka harus tahu maknanya. Makna syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah SAW. Tidak ada yang patut diikuti melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Wa ghair Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini tubi'a fi ma la dalila alaihi faqad itaba'a bibatil. Dan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia diikuti tanpa adanya dalil, maka pengikutannya batil, tertolak. Ya.
Sehingga diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap umat adalah untuk diikuti, untuk ditauladani, untuk dijadikan contoh dari segala sendi kehidupannya, mulai dari akidahnya, ibadahnya, adabnya, akhlaknya, seluruh sendi kehidupannya. Sehingga nanti ketika dia di dalam kubur ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu, dia betul-betul mengenal. Karena apa? Di dalam kehidupannya dia mencontoh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini adalah wajib bagi setiap muslim, setiap mukmin, setiap muslimah, setiap mukminah untuk dia mencontoh kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah makna yang harus diimani dan diikuti dan dijalankan. Nah, sampai dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, bagaimana kewajiban kita untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikannya sebagai tauladan, sebagai acuan hakim dalam setiap perkara-perkara kita. Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Disebutkan, ya, demi Rabb kalian, kalian tidak beriman sampai kalian menjadikan hakim, yaitu Muhammad SAW, fima syajara bainahum, dari apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak ada rasa enggan, tidak ditemui, ya, fi anfusihim kharajan, rasa enggan, mimma qadaita, yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, wa yusallimu taslima, kemudian dia, orang-orang itu tunduk, ya, pasrah sepasrah-pasrahnya. Ini adalah pengikutan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di setiap umat diutus seorang Rasul adalah untuk dijadikan hakim, untuk dijadikan, ya, tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita lihat kenyataan kaum muslimin yang ada, kemana mereka berkiblat dari keumuman kaum muslimin. Mereka terkadang lebih paham cerita-cerita komik, anak-anaknya lebih paham film-film Doraemon, ya, kisah-kisah anak-anak tentang mungkin Batman, Superman, daripada kisah yang disejarahkan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka kita perlu mengkoreksi pada diri kita sebelum datang waktu kita nanti ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu. Sehingga wafidina azakumullah, suatu kenikmatan yang besar ketika kita memahami makna syahadat anna Muhammad Rasulullah, kemudian kita berusaha mentauladani, mulai dari kita bangun, kita tauladani Rasulullah SAW, berdoa, masuk toilet berdoa, kemudian ngambil wudhu atau mandi, kemudian sholat istighfar, ya, menutup sholat witir, atau mungkin sholat qobliyah subuh, kemudian banyak istighfar di situ, banyak berzikir, kemudian seterusnya dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dia hidupkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Iya, senyaman apapun orang dengan keduniaannya, sebaik apapun keadaannya atau kesehatannya, dalam keadaan dia jauh dari tuntunan Rasulullah SAW,
setinggi apapun kedudukannya, kalau dia jauh dari tuntunan Rasul SAW, sebanyak apapun hartanya, kalau dia jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, la yanfa', maka nggak ada manfaatnya. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak yang dia kumpulkan, yang dia bangga-banggakan. Illa man ata Allah bil qalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Di antaranya adalah selamatnya hati, selamatnya lisan dan amal perbuatan untuk tetap mentauladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini afidana azakullah. Sehingga seorang muslim ketika ada berbagai macam perselisihan, berbagai macam kerancuan, kesamaran, dia kembalikan kepada hukum yang dibawa oleh Rasul SAW. Ya, dari seluruh masalahnya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudhu ila Allah wa rasulih. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara dan ulama. Apabila kalian berselisih terhadap sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Inna fidina azakullah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.